Setelah timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari timnas Libya, nama Pratama Arhan menjadi sorotan. Nama Arhan menjadi trending Twitter setelah skuad Garuda menelan kekalahan dalam laga uji coba Selasa 2 Januari 2024. Suami Ajijah Salsa itu menjadi buah bibir kendati tampil sejak babak pertama. Bahkan menjadi pilihan Sintayong dalam starting 11 mengisi posisi bek kiri. Supporter timnas Indonesia di media sosial merasa tak puas dengan permainan Arhan. Beberapa di antaranya mengeluhkan umpan Arhan yang disebut kurang. Di sisi lain, sorotan terhadap permainan Arhan seiring dengan absennya Sen Petenama pada leg pertama semalam. Sen memang melewatkan pertandingan lawan Libya lantaran harus pulang ke Belanda untuk menjenguk ibunya yang tengah sakit. Sintayong pun memberikan izin dan kabar update tentang berita Sen yang disebutnya segera kembali bergabung bersama timnas. Adapun, Sen adalah pemain timnas yang mengisi pos bek kiri sama seperti Arhan. Pemilik nomor 20 itu selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan terakhir timnas Indonesia, yakni saat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, meliputi lawan Brunei, lawan Irak, dan lawan Filipina. Arhan pun kerap kali menjadi pemain pengganti untuk Sen di babak kedua. Bukan untuk membandingkan, pemilihan pemain oleh Sintayong dilakukan sesuai dengan kondisi dan strategi pemain dalam tim itu. Hal ini juga dilangsungkan pada pertandingan yang tentunya sudah berlangsung melawan Libya. Laga berlabel uji coba, ST tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengasah strategi tim termasuk formasi. Arhan yang berperan sebagai starter bek kiri bermain dengan Mark Klok hingga Rafa Asturiz dan Denny Sulistiawan yang bermain sejajar garis lurus dengannya. Pada babak kedua, peran Arhan digantikan Edo Febriansyah yang bermain dengan Adam Alis, Ivar Jenet hingga Ramadan Sananta. Arhan bersama timnas masih menatap laga internasional menuju Piala Asia 2023 di Qatar. Jumat 5 Januari 2024 nanti dilangsungkan leg 2 uji coba lawan Libya dan lawan Iran pada Rabu 9 Januari 2024. Kesempatan Arhan untuk menunjukkan performa terbaiknya lagi pada laga-laga selanjutnya, lalu membawa Garuda meraih prestasi demi mengharumkan nama baik Indonesia. Libya memang telah dengan membobolkan gawang Syahrul Fadilah 4 gol tanpa balas, dicetak oleh Ahmed Ekrawa, Omar Al-Khoja, Nuruddin El-Ghalib, dan Ela Al-Khajjah. Menurut formasi starting line up, timnas Indonesia memakai formasi 4-4-2. Peluang emas bagi Libya pada menit ke-6, tendangan Ahmed Ekrawa melepas tipis dari sisi kiri gawang Syahrul. Berjalan 10 menit, Libya lebih mendominasi permainan sedangkan timnas Indonesia belum sekalipun melakukan ancaman. Libya kembali melakukan ancaman, kini giliran Fadel AS Salama, namun tendangannya masih melebar tipis di atas mistar. Untuk kesekian kalinya gawang timnas Indonesia kembali aman. Rizky Ridho berhasil menyapu bersih peluang Libya tersebut. Sedangkan bagi timnas Indonesia, upayanya membangun serangan selalu gagal di tengah jalan. Tendangan jarak jauh dari Ahmed Ekrawa masih terlalu pelan bagi Syahrul. Timnas Indonesia tidak lebih sering gagal melakukan passing. Kegagalan Wahyu Pastia menghalau bola membuat Ahmed Ekrawa membuka keunggulan Libya menjadi 1-0. Pada menit ke-32 Libya kembali mengancam nahas Ahmed Ekrawa gagal menyundul bola matang yang diumpan rekannya. Selang 1 menit timnas Indonesia mencoba untuk mengancam melalui skema serangan balik, namun umpan dari Yakob Seyure masih terlalu deras bagi Rafael Asturiz. Di sisi lain, 5 menit babak pertama Libya terlihat menurunkan tempo permainan. Meski begitu, timnas Indonesia juga selalu gagal saat membangun serangan. Passing gagal, gaman direbut menjadi alasan utama serangan timnas Indonesia selalu gagal. Tak ada lagi peluang terbuka. Skor 1-0 untuk Libya bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, timnas Indonesia terlihat mengubah semua susunan pemainnya kecuali sang kiper. Hal ini kemungkinan besar dilakukan Sintayong untuk menetapkan pakem yang tepat di Piala Asia 2023. Terlihat juga Jadon Hapner yang melakukan debut bersama timnas Indonesia. Berjalan 5 menit, gaya permainan timnas Indonesia itu terlihat lebih cair. Pada menit ke-10 Libya hampir saja menambah bodi-bodi gol. Naas sundulan dari Ekrawa dianulir karena pelanggaran. Sapuan yang gagal dari Jordi Amat mendarat manis ke kaki Omar Al-Khoja. Berhasil berdiri bebas di depan mulut gawang, berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 untuk Libya. Syahrul tampil gemilang menepis tendangan jarak jauh Libya. Timnas Indonesia hampir saja memperkecil kedudukan, sayangnya proses terjadinya gol terkena jebakan offside Egy. Tendangan jarak jauh Edo dari luar kotak penalti masih terlalu jauh dari sasaran. Di sisa 10 menit akhir, Libya terlihat menurunkan tempo permainan.
Kidan mendapatkan kartu kuning pertama pada leg ini setelah melanggar pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia masih mencoba untuk membongkar rapatnya pertahanan Libya. Di saat menit akhir, Jafir Amr malah melakukan blunder yang fatal. Terlalu pelan membuang bola membuat Libya berhasil mencetak gol ketiganya. Tak sampai di situ, Libya berhasil membalikan dan juga mencetak gol keempat. Tak ada peluang berarti. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai.